Episode 7. Niken merenggangkan tubuhnya, dilihatnya kiri kanan. Kenapa dia bisa berada di dalam kamarnya? Bukannya semalam dia menemani Bu Cynthia di ruang keluarga menonton sinetron? Siapa yang mengangkatnya? Dek. Tiba-tiba jantung Niken berdetak kencang. Dia menyadari sesuatu. Biasanya Rendika lah yang selalu mengangkatnya masuk ke dalam rumah. Apa kali ini masih Rendika atau bisa jadi saja Gio? Tapi jika Gio itu tidak mungkin. Gio memang selalu mengganggunya, tapi Gio bukan lelaki romantis. Niken segera mandi, dia ingin tahu siapa yang semalam menggendongnya masuk ke dalam kamar. Ren, Mama rasa kamu harus mengajak Selena periksa ke dokter. Mungkin saja dia hamil, ucap Bu Cynthia. Rendika terbatuk. Bagaimana mungkin Selena bisa hamil? Dia dan Selena belum pernah melakukannya. Dia sendiri belum sempat untuk berobat. Hati-hati Ren, kamu sekarang kebiasaan deh makan selalu tersedak, oceh Bu Cynthia. Rendika menghentikan sarapannya dan pamit. Habiskan dulu Ren, aku sudah kenyang Ma. Nanti makan siang di kantor saja, ucap Rendika langsung berangkat. Pagi Bu. Pak, sapa Niken tersenyum manis. Pagi sayang. Oh ya, kita jadi temani Bapak ke rumah sakit kan hari ini? Tanya Cynthia. Memang jadwal konsul Pak Hardian hari ini dan Niken lah yang biasa menemaninya. Jadi, berangkat sekarang Bu? Tanya Niken. Iya, sebentar Ibu beres-beres dulu, sahut Cynthia. Niken segera sarapan dan setelah itu dia membawa Hardian keluar untuk sekedar berjemur di pagi hari ini. Bi, nanti tolong belanja untuk makan malam kita ya. Belanja bulanannya sekalian saya dan Niken yang belanja setelah pulang dari rumah sakit. Ucap Bu Cynthia memberikan beberapa lembar merah pada Big Ida. Ajak Pak Anto atau Pak Haris saja Big. Kunci mobil ada di tempat biasa, lanjut Bu Cynthia, dan dianggukkan oleh Big Aida. Memang untuk belanja bulanan mereka sering pergi bersama. Dan untuk belanja kebutuhan dapur Big Ida sering pergi sendiri. Bu Cynthia hanya sesekali menemaninya jika memang ada waktu luang semuanya. Dia percayakan pada Big Aida. Bu, semalam saya tidur di sofa, tapi kenapa paginya bisa sampai di kamar? Tanya Niken pada Cynthia. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil. Kamu tidak sadar kalau kamu jalan sendiri? Ucap Bu Cynthia mengerjai Niken. Masa? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ucap Niken tak percaya. Hahaha, kamu manis sekali bila terkejut begitu. Tidak siapa lagi yang akan mengangkatmu kalau bukan Rendika masmu itu. Hanya dia yang selama ini mampu mengangkat tubuhmu masuk ke dalam. Memangnya aku gendut, cebik Niken. Bukan gendut sayang, tapi jika bapak yang mengangkatmu sudah pasti encoknya kumat, goda Bu Cynthia lagi membuat Niken tertunduk malu. Gio yang baru bangun tidur melihat tak ada penghuni rumah. Hanya ada Pak Anto yang menjaga gerbang. Kemana yang lain, gumam Gio yang melihat rumah lengang seperti kuburan. Gio segera menuju meja makan untuk mengisi perutnya yang sudah kelaparan. Saat sedang makan, Gio melihat Selena yang keluar hanya mengenakan baju daster pendek di atas lutut. Membuat nafsunya bangkit, apalagi dia sudah tahu jelas seluk-beluk tubuh Selena. Gio segera menghabiskan makanannya, lalu mendekat pada Selena yang asik bermain ponsel di sofa ujung rumahnya. Sedang apa? Sapa Gio ramah. Ceka, jangan sok ramah. Sana, aku tak ingin berdekatan denganmu, tolak Selena. Semakin ketus kau semakin cantik. Dan menantang goda Gio membuat Selena tersipu malu. Jangan Selena. Jangan. Ingat dia adik iparmu, ujar Selena mengsugesti dirinya sendiri. Gio menarik sudut bibirnya kecil melihat pergerakan Selena yang mulai gelisah. Tanpa pikir panjang, Gio menggosok paha Selena yang dari tadi terlihat mulus, sangat menggoda imannya. Jangan kurang ajar.
Ucap Selena memukul tangan Gio, tapi Gio hanya terkekeh kecil melihat kemarahan Selena. Bukannya mengakhiri, tapi Gio tambah gencar untuk mengganggu Selena. Membuat Selena tak bisa lagi mengelak, dia pun menginginkannya, hanya saja masih merasa malu pada dirinya sendiri. Pikir Gio tak akan ada juga yang tahu karena Selena sudah hamil anak Rendika. Akhirnya pagi itu menjadi pagi panas mereka di sudut ruangan. Kekehan kecil dari ruang tamu membuat Selena dan Gio kelabakan karena mereka tak sadar sudah melakukan hubungan terlarang itu di sudut rumah. Selena memungut cel *D*L*M-nya dan segera berlari ke dalam kamar, begitu juga dengan Gio. Mereka kocar-kacir seperti orang tengah maling yang hampir tertangkap. Papa ada-ada saja. Mana mau Pak Anto dengan Big Sum? Orang dia janda anak 2. Pacar Pak Anto sekarang cantik, meskipun janda dia tidak punya anak. Oceh Buk Cynthia sambil terkekeh kecil. Mereka sedang berbicara tentang Big Sumi, pembantu sebelah rumah, yang mereka coba jodohkan dengan Pak Anto, satpam rumahnya. Iya Pak, saya pernah kok lihat pacar Pak Anto, mereka sedang video call, sahut Niken. Iya kan Ken cantik? Iya Bu, jawab Niken. Mama pernah lihat? Tanya Pak Hardian. Pernah. Waktu Pak Anto antar Mama ke pasar kami sempat berpapasan sebentar. Tumben ruman sepi, gumam Bu Cynthia melihat kiri kanan rumahnya seperti kuburan yang tak berpenghuni. Mungkin Gio pergi ke kampus Ma atau masih tidur. Akhir-akhir ini Papa lihat Gio sudah mulai pulang malam Ma. Papa takutnya dia terpengaruh dengan keadaan di luar sana. Percaya saja Pa pada Gio. Dia anak yang baik, tidak akan mungkin melakukan hal buruk di belakang kita. Sahut Bu Cynthia tersenyum manis. Istirahat dulu Pak. Saya masuk sebentar ya, nanti jam makan siang akan saya siapkan makan serta obatnya, ucap Niken tersenyum kecil meninggalkan majikannya ini. Saat hendak masuk ke dalam kamar, Niken berpapasan dengan Gio yang hendak keluar. Kak, sapa Niken membuat Gio tersentak kaget. Hei. Iya Ken, jawab Gio. Salah tingkah membuat Niken mengerutkan keningnya heran, biasanya Gio paling pantang melihat Niken. Apalagi sendiri mulutnya tak bisa direm lagi untuk menggoda Niken, tapi kali ini Gio hanya tersenyum gugup. Niken tak ambil pusing, dikembali ke dalam kamarnya. Kenapa Bapak bisa mengatakan kalau Bapak impoten? Tanya seorang dokter kandungan pada Rendika. Saya merasa tidak ada ketertarikan pada perempuan dok. Dan tidak bisa ereksi. Jadi saya merasa kondisi saya impoten, jelas Rendika. Kondisi yang Bapak jelaskan belum bisa memastikan Bapak kalau lemah syahwat. Apa Bapak pernah memancingnya? Maksud dokter? Tanya Rendika tak mengerti. Apa Bapak pernah melakukan hubungan suami istri? Rendika menggeleng cepat. Itu tidak bisa dipastikan Pak. Tapi saya yang merasakannya dok. Saya tidak bisa ereksi, kekeh Rendika. Mungkin saja karena tidak ada pancingan seksual. Tapi semua itu bisa saja terjadi Pak. Untuk lebih lanjut kita pemeriksaan tes urin, darah dan USG. Jelas sang dokter. Awalnya Rendika ingin berobat ke luar negeri. Karena takut ada yang mengetahuinya, tapi karena pekerjaan yang sangat padat membuatnya harus memilih berobat di Indonesia. Lagi pula sudah banyak dokter kandungan ternama di Indonesia. Jadi tak perlu diragukan lagi. Setelah melakukan pemeriksaan, Rendika duduk kembali di kursi, yang berhadapan dengan sang dokter yang bernama Triadi Putra ini. Untuk hasilnya besok akan saja jelaskan Pak, jika memang Bapak impoten. Bapak harus suntik hormon dan menjalani terapi lainnya, tapi kita lihat dulu hasilnya besok, jelas sang dokter. Rendika mengangguk patuh dan segera pamit untuk kembali ke kantornya. Sebenarnya Rendika memiliki hasrat pada perempuan. Tapi dia semakin depresi saat mamanya menjodohkan Niken pada Gio.
Rendika hanya bisa menerima tanpa bisa membantah. Dia terlalu takut mengungkapkan perasaannya, ditambah lagi kondisi psikisnya tak baik. Ada perasaan percuma untuk berobat, tapi bagaimanapun juga dia ingin sembuh. Jika bukan Niken jodohnya, dia berharap suatu hari menemukan cinta sejatinya.